Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, di video ini kita akan membuat eh, soal latihan satu ya. Saya akan menjelaskan tutorialnya, gimana cara mengerjakannya. Disimak baik-baik. Kalau ada yang belum paham bisa ditanyakan nanti ya. Kita mulai saja langsung. Bentuk soalnya seperti ini ya. Ini yang sudah saya kasihkan melalui WA group. Di sini kita hanya boleh mengerjakan soal ini dengan menggunakan toolbar toolbar draw aja ya, jadi nggak boleh pakai modify dulu. Kalau yang sudah bisa modify coba deh, nggak usah dipakai. Jadi nggak boleh pakai rotate, nggak boleh pakai mirror dan teman-teman ya. Jadi hanya menggunakan perintah-perintah dasar dan dengan bantuan object track dan lain sebagainya ya. Jadi kita mulai aja langsung mengerjakan soal yang paling kiri atas. um, Bisa pakai line, bisa pakai polyline ya. Saya coba pakai polyline aja, PL enter ya, karena polyline kan perintah dasar itu. Polyline, klik dulu satu kali, terus 4 ke bawahnya berapa tuh, 4 ya, ke bawahnya 4, terus ke kanan lagi 2, ke atas 4, kemudian ke kanan lagi 4. Nah, ini dulu, kemudian kita kasih garis bantu ya teman-teman ya. Kasih garis bantu L biasa aja. Kemudian ke atasnya jaraknya 2. Ini 2 ya. Jaraknya 2. Enter. Nah, tinggal kita bikin arc ya. Dari sini ke sana. A enter, klik 1, klik 2, klik 3. Nah, selesai. Ya, jadi garis bantunya dihilangkan, jadi ya. Kemudian berikutnya kita bikin ini ya. Saya pakai polyline, pakai line boleh, pakai polyline boleh ya, jadi terserah aja ya. Caranya saya bikinnya mulai dari sini aja ya, dari sini ke atas, samping, terus muterin gitu ya. Ini kalau pakai modify sih enak banget ya, pakai array selesai. Tapi kita pakai draw biasa aja. Kemudian ini 4, terus ke atasnya 2, kemudian ke sini 6 ya, terus ke bawah lagi 4, ke samping lagi 2, sini lagi 4. Diulang-ulang seperti itu terus ya guys. Sininya 6, sini lagi 4, ke bawah lagi 2 ya, ke samping lagi 4, ke bawah 2 lagi, 6 lagi. Jadi ini sambil teman-teman belajar mengarahkan mouse. Untuk yang baru belajar AutoCAD ini juga penting ya, ngepaskan sehingga dia nggak miring-miring seperti ini ya. 4, 2, 6. Nah, pas sudah terakhir ini kita langsung tekan C enter aja, atau C spasi ya, pakai spasi lebih gampang. Nah, jadi kemudian objek yang ketiga, saya bikinnya dari sini aja kali ya, dari sini. Nah, karena yang ada ukurannya jelas yang ini kan, ini kita nggak tahu panjangnya berapa. Oke, L enter, ke atas 2, ke samping 4 tambah 1 tambah 4 9 ya, terus ke bawah lagi 2, terus ke sampingnya 5 ya, 5 nih, 5, 4 tambah 1. Nah, habis itu kita kasih jarak 3 ya, ini pakai garis biasa aja, 3 enter. Kemudian saya bikin lagi sambungannya 2, 9, kemudian 2 lagi, kemudian ini 5. Nah, tinggal ngepaskan ke sana. Ini juga sama, paskan ke sini. Ini garis bantunya dihapus. Nah, terus tinggal kita manjangin garis ini ya. Kalau mau paling cepat pakai F enter, tapi kan nggak boleh ya. Jadi kita panjanginnya ada dua cara sih, banyak cara ya. Pertama kita bisa bikin garis bantu, atau garis yang ada kita panjangin. Nah, seperti itu. Nah, seperti itu, atau bisa pakai garis yang baru ya, garis yang baru.
ini garisnya lurus ya guys. Nah, ini tinggal dipendekin lagi. Ini ada. Jadi macam-macam sih caranya. Yang penting kita gambar itu hasilnya akurat sesuai dengan contoh ya. Terus di bagian tengah ini ada bentuk seperti ini ya, kita gambarnya di sampingnya sini aja. Saya bikin pakai line 8, terus garis bantu di tengah, tingginya 8, nggak boleh di copy guys ya. Jadi dari sini saya bikin 4 ya, 4 ini jaraknya, terus ke sana lagi 8. Nah, jadi seperti itu. Kemudian di tengah ini jaraknya 2. Kalau 2 berarti ini saya tidak bikin garis ya, tidak bikin garis, cuma kita mau masukkan jaraknya 1. Nah, baru tarik ke kanan 2. Nah, jadinya seperti itu. Ini caranya. Jadi kita track dulu jaraknya berapa, start pointnya nanti dimasukkan dulu angkanya, baru dibikin garisnya. Nah, tinggal bikin arc ya, arc 1 2 3 titik. Enter, klik, klik, klik. Nah, sebelahnya juga sama. Enter, klik, klik, klik. Terus garis bantunya dihapus. Oke, kemudian di sini pakai polyline, jelas ya. Pakai polyline, terus dengan membuat ketebalan. Nah, masih ingat nggak? Jadi saya bikin di sebelah sini aja ya. PL enter, klik dulu 1 kali enter, terus ketik W enter, width ya. Ketik W enter, tebalnya kurang lebih 1 kali ini ya. Ini 2 segini. Berarti ini tebalnya 1 ya. 1 enter, enter. Nah, jaraknya ke bawah saya bikin start pointnya dari sini. Jaraknya ke bawah 2, ke samping 15, ke atas 3, samping kiri 5, naik ke atas 2, ke kiri lagi 6. Nah, yang terakhir ini kita langsung ketik C enter, selesai jadi ya. Tapi kalau nggak pakai C enter, nanti hasilnya di sini ada kelihatan coak dia, karena garisnya tidak tertutup sempurna. Oke, udah jadi ya polyline. Kemudian kita bikin huruf X ini, tapi ada poin-poinnya, ada titik-titiknya ya. Jadi 4 dibagi 3, ini nanti pakai divide ya. Oke, kita langsung bikin aja. Saya bikin dari posisi paling atas ini ya, biar gampang. Nah, pastikan sudutnya itu kalian sudah setting di angka 15 atau 45 ya. 15 atau 45 terserah, yang penting kalau 15 kan 30 45 juga nanti jadinya. Nah, klik sekali, 2, kemudian 4, kemudian 4 lagi, kemudian 2 lagi, terus 4, 4, 2 lagi, 4 ya, 4 lagi, 2, 4, Ctrl Z, 4, C enter. Nah, udah jadi. Terus poinnya kita pakai divide ya, D-I-V, divide. Klik, saya bagi menjadi 1 2 3 kan, enter. Sudah muncul ya, sudah muncul, tinggal kita timbulkan ya pakai PD mode yang kedua ya. Oke, nah tinggal diulangin divide-nya, divide, klik, 3 enter, 3 enter, 3 3 3 3 3. Jadi untuk mengulang perintah yang terakhir kali dipakai itu cukup tekan spasi aja, jadi dia akan mengulang perintah yang terakhir dipakai ya. Itu sudah jadi. Kemudian tinggal 2 objek lagi ya, 2 objek. Ini
bikinnya PL enter, bisa pakai line bisa pakai polyline terserah ya, bebas sama aja. 9, kemudian ke atasnya 2, terus ke samping lagi 9. Saya bikin kotaknya dulu, C enter, terus pakai track dulu 1 enter, baru ke atas 5 ya, 5 ke samping sini 2, terus ke bawah klik, tinggal disambungkan dari sudut ke sudut. Nah seperti itu ya. Terus di arsir ya, arsirannya kita cari yang sesuai. Arsirnya pakai H enter. Ini dulu ANSI 31, besarnya mungkin 0,1 ya, kurang lebih atau 0,12. Nah 1 2 3 4 5 6 7 8 1 ya, ini masih kebesaran, kembali ke 1 tadi deh. Nah ya dah, ini aja. Oke, enter, kemudian sebelahnya. Nah ini sudutnya kita putar ya, angle-nya jadi 45. Nah seperti itu. Terus heads lagi sebelahnya 45 jadi 135 ya. Oke, enter. Terus sebelahnya yang paling bawah ini jadi berapa tuh kalau diputar? 90 ya. Oke. Nah, sudah jadi sama headsnya. Kemudian kita ke objek yang terakhir. Objek terakhir ini kita bikin segitiga sama sisi ya, segitiga sama sisi. Kemudian ada lingkaran ya, lingkarannya nggak ada ukuran ya, karena dia pasti kena di semua sudut segitiga itu ya. Jadi bikin segitiganya nggak usah pakai polyline, nggak usah pakai polygon, kita cukup bikin manual. Caranya gimana? Kok bisa sih bikin segitiga sama sisi tanpa menggunakan polygon dan tanpa menggunakan scale ya? Bisa ya, kita bikin line-nya dulu 8 ya. Terus kalau jarak dari sini ke sini 8, berarti kan kalau saya bikin lingkaran sama, jarak jari-jari di lingkaran itu kan sama semua guys ya, mau kemanapun arahnya jaraknya pasti sama. Maka di sini saya bikin circle besarnya 8. Nah di sebelahnya juga sama, circle jaraknya 8. Nah itu kan jaraknya pasti sama guys, pasti 8. Nah pertemuannya inilah yang menentukan sudut dari segitiga itu. Nah seperti itu ya. Ini cara yang pertama. Cara yang kedua, kalian juga bisa, karena ini segitiga sama sisi kan, 8 pas jumlahnya. Kalian juga bisa menggunakan sudut istimewa, karena sudutnya pasti sama ya kan. Berapa samanya? 180 dibagi 3 ya kan, 180, karena jumlah sudut di pada segitiga itu 180 totalnya ya. Ini kembali ke matematika dasar. Nah kalau anda percaya, ini sudutnya tuh 60 derajat, jadi semuanya 60. Ini 60 juga, ini juga 60. Nah, jadi kalian bisa bikin garis biasa dengan sudut sepanjang 60, terus dengan sudut sepanjang 60 lagi, pertemuannya akan menjadi sudutnya ya, pertemuannya kan sama tuh. Saya hapus. Nah tinggal membuat lingkaran. Nah caranya gimana bikin lingkaran supaya kena semua di setiap sisinya ya, kita bisa pakai circle 3 point 1 2 3, atau kalau AutoCAD versi lama yang belum ada 3 pointnya, kita bisa pakai garis bantu dengan mencari titik seimbangnya. Nah terus bikin C, klik. Nah, ini pasti ketemu di ujungnya ya, pasti akurat ya. Nah, oke, jadi ya teman-teman ya, tinggal kita kasih dimensi. Tapi karena dimensinya belum belajar, di minggu ke berikutnya
nanti untuk gambar soal latihan pertama ini tidak perlu pakai dimensi, tidak apa-apa ya, nggak masalah karena kita memang belum belajar sampai di situ. Di sini diberikan dimensinya supaya kita bisa gambar ya, supaya tahu ukurannya. Kalau nggak ada dimensinya nggak gimana gambarnya coba ya kan. Nah, jadi cukup ini aja yang kita kerjakan. Kalau ada pertanyaan silahkan kalian bisa menghubungi saya atau tulis di kolom komentar atau langsung WA Japri saya ya. Oke, kita ketemu lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.